Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan ini menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Landasan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki beberapa landasan utama. 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai dan moral bangsa. Kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum negara. Selain itu, terdapat landasan historis berupa sejarah perjuangan bangsa, serta landasan sosiologis berupa keberagaman masyarakat di Indonesia. Konsensus dasar negara dan kebangsaan. Bangsa Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya merupakan pondasi yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. 1. Nilai utama dalam wawasan kebangsaan meliputi persatuan dan kesatuan, toleransi, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan sosial. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas sebagai ASN, agar kebijakan dan pelayanan publik tidak menimbulkan diskriminasi atau perpecahan. Kesimpulan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai suatu bangsa, sedangkan bela negara adalah wujud nyata dari komitmen tersebut. Keduanya bertujuan menjaga persatuan, keutuhan NKRI, serta stabilitas nasional. Bagi ASN sendiri, nilai-nilai ini bukan sekedar materi pelatihan, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Analisis isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer?
Modul analisis isu kontemporer bertujuan membekali ASN dengan kemampuan memahami perubahan lingkungan strategis serta mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. ASN tidak hanya dituntut bekerja administratif, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam merespon hal dinamika yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Perubahan lingkungan strategis. Lingkungan strategis selalu berubah secara dinamis akibat perkembangan teknologi, politik global, sosial, dan ekonomi. Perubahan ini dapat membawa dampak positif seperti kemajuan dan inovasi, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti konflik, disinformasi, dan ancaman terhadap persatuan bangsa. Oleh karena itu, ASN harus memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menghadapi perubahan tersebut. Isu strategis kontemporer. Beberapa isu strategis kontemporer yang termasuk dalam kategori ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT antara lain korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme, pencucian uang, proksi, konflik kepentingan, serta pengaruh komunikasi massa yang tidak terkontrol. Isu-isu ini dapat melemahkan keutuhan NKRI apabila tidak ditangani secara serius dan sistematis. Tahapan penyelesaian isu. Dalam menganalisis isu, terdapat 4 tahapan utama. Pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu berdasarkan data dan fakta. Kedua, memilah dan menapis isu untuk menentukan prioritas. Ketiga, melakukan analisis mendalam untuk menemukan akar penyebab dari masalah. Keempat, menyusun alternatif penyelesaian yang realistis dan dapat diimplementasikan. Penutup singkat. Sebagai ASN, kita tidak boleh bersikap pasif terhadap perubahan. Kita harus mampu mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menganalisis akar penyebab, dan memberikan solusi yang konstruktif. Inilah bentuk profesionalisme dan tanggung jawab kita dalam menjaga bangsa dan negara. Pengelolaan konflik kepentingan. Pengertian konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan suatu kondisi ketika seorang pegawai atau pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dalam situasi ini, keputusan yang diambil berpotensi tidak lagi objektif karena dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau bahkan pihak tertentu. Konflik kepentingan menjadi perhatian penting dalam organisasi pemerintahan karena dapat menurunkan integritas, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penyebab konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat muncul dari berbagai faktor. Salah satunya adalah kepentingan pribadi yang berkaitan dengan keuntungan finansial atau keuntungan tertentu. Selain itu, hubungan keluarga, pertemanan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu juga sangat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan. Kondisi ini dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila seorang pejabat menggunakan posisinya untuk memberikan keuntungannya kepada pihak tertentu yang memiliki hubungan baik dengan dirinya. Berikut bentuk konflik kepentingan. Pertama, nepotisme, gratifikasi, keterlibatan dalam kegiatan yang bertentangan dengan tugas jabatan, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Contoh bentuk lainnya adalah penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi serta keterlibatan dalam aktivitas tertentu dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Dampak konflik kepentingan. Menurunnya kepercayaan publik, munculnya praktik korupsi, melemahnya profesionalisme ASN, dan kerugian bagi organisasi dan negara. Prinsip pengelolaan konflik kepentingan. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Integritas. 4. Kepentingan publik sebagai prioritas utama. Peran ASN dalam mencegah konflik kepentingan ada 4. Yang pertama, menjaga integritas pribadi, menghindari penyalahgunaan wewenang,
bersikap objektif dalam mengambil keputusan, mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagai kesimpulan, konflik kepentingan merupakan tantangan yang sering muncul dalam organisasi pemerintah. Oleh karena itu, konflik kepentingan harus dikelola dengan baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Peran ASN sangat penting dalam menjaga profesionalisme serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Bela negara. Mengapa harus kesiapsiagaan bela negara? Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan dalam upaya pertahanan negara bersifat universal dan tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Di era globalisasi, ancaman terhadap bangsa semakin kompleks. Kita menghadapi tantangan berupa penyebaran paham radikal, disinformasi, konflik sosial, krisis kesehatan, hingga ancaman cyber. Semua ini dapat melemahkan ketahanan nasional apabila tidak diantisipasi dengan kesiapsiagaan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nilai-nilai dasar bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Adalah berkorban. 5. Memiliki kemampuan awal dalam hal bela negara. Bentuk-bentuk kesiapsiagaan bela negara. Pertama, disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 2. Menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman. 3. Meningkatkan kompetensi diri agar mampu bersaing secara global. 4. Tanggap terhadap situasi darurat seperti bencana. 5. Bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Implementasi bela negara di lingkungan kerja. 1. Di lingkungan kerja, bela negara dapat diwujudkan melalui profesionalisme dan integritas. 2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika, serta menjaga loyalitas terhadap instansi. 3. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik. 4. Integritas dan anti korupsi juga merupakan bentuk nyata bela negara. Peran kita. 1. Setiap individu memiliki peran penting dalam bela negara. 2. Kita harus menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika. 3. Membangun karakter tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh isu yang memecah belah. 4. Dengan peran aktif serta individu, maka ketahanan nasional akan semakin kokoh. Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Pertama, memperkuat ketahanan nasional dalam berbagai aspek. 2. Meningkatkan solidaritas dan rasa keberagaman antar warga. 3. Membentuk karakter disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab. 4. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Kesimpulan, sebagai penutup perlu kita pahami bahwa bela negara bukan hanya tentang peperangan. Bela negara adalah tentang komitmen, integritas, dan kontribusi nyata dalam peran kita masing-masing. Dimulai dari hal sederhana, disiplin, jujur, bekerja secara profesional, dan menjaga persatuan. Karena bela negara dimulai dari diri sendiri.